Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas topik-topik terkini Indonesia hari ini. Teman-teman sekalian, hari ini kita tidak bisa mengabaikan satu topik penting yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan Amerika Serikat, ya. Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini 21 Januari, ya, eh, Amerika Serikat melakukan pelantikan presiden baru, yaitu Donald Trump, dan beliau ini adalah presiden yang ke-47 Amerika Serikat, dan juga presiden untuk jabatan kali yang kedua, ya. Baik, ada yang menarik berkaitan dengan apa Donald Trump ini, ya. Karena beliau ini adalah seorang presiden yang tidak mainstream menggunakan mazhab ekonomi internasional yang biasanya digunakan oleh Presiden Amerika Serikat, ya, sejak Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat itu punya mazhab ekonomi internasional yang liberal, ya, menjadi pelopor, bahkan yang menginisiasi aktivitas liberalisasi di seluruh belahan bumi, ya. Amerika ini mengandalkan keunggulan ekonominya, ya, dan pemerintah Amerika Serikat dipimpin oleh presiden-presiden mereka secara konsisten menjalankan kebijakan ekonomi pasar bebas, ekonomi liberal yang memfasilitasi pergerakan bebas barang, ya, dan jasa, bahkan manusia di seluruh dunia. Nah, tetapi, ya, ketika apa krisis ekonomi tahun 2008, pada saat itu yang pertama kali bermula, krisis itu dimulai di Amerika Serikat, kemudian menyebar ke seluruh dunia lainnya. Saat itulah kemudian eh, mulai dipertanyakan apa manfaat ekonomi liberal itu bagi perekonomian Amerika Serikat. Dan figur yang apa eh, tertinggi sebagai kapasitas presiden yang mempertanyakan dalam kebijakan-kebijakannya kepentingan dari liberal ekonomi bagi Amerika Serikat itu adalah Donald Trump, ketika dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya tahun 2016 sebagai Presiden yang ke-45. Dia mengambil langkah yang bagi para pengamat, bagi para tokoh-tokoh internasional sebagai langkah yang tidak mainstream Amerika Serikat untuk eh, ekonomi internasional, ya, ekonomi internasional Amerika Serikat. Trump tidak tidak menginginkan globalisasi bagi Amerika Serikat. Dia malah menginginkan eh, Amerika itu menjadi terisolasi, ya. Ini hal yang menarik, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat, Trump ini mengadopsi paradigma ekonomi internasional pada abad ke-16 dan 18, ya, yang kita kenal dengan nama merkantilisme. Nah, merkantilisme ini dihidupkan kembali oleh Donald Trump untuk Amerika Serikat dengan jargon 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 utamanya itu adalah Make America Great Again, ya. Nah, kawan-kawan, jadi kalau kita coba lihat lebih lebih detail bahwa ketika beliau ini masuk lagi menjadi eh, apa Presiden Amerika Serikat pada periode kedua, mazhab ekonominya
tidak akan berbeda dengan ketika beliau menjadi presiden pada eh, periode yang lalu, ya, pada periode sebelum Biden menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi dari apa sinyalemen, dari statementnya, misalnya dia ingin merebut kembali terusan Panama, ya, atau kemudian apa memindahkan, merelokasikan warga Gaza ke Indonesia, itu menunjukkan pandangan Trump masih masih tidak berbeda dalam aspek pandangan ekonomi internasionalnya. Dia masih memandang Amerika itu sebagai sebagai sosok besar yang bisa mengatur apapun, bisa berbuat apapun, ya. Sedangkan orang lain menjadi pengekor, ya, harus turut apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Trump dari perspektif itu mungkin lupa bahwa hari ini dunia tidak lagi secara monolitik dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dunia hari ini telah apa kekuasaan adidaya itu telah telah apa menjadi beberapa beberapa polar, beberapa kutub, tidak lagi mono mono monopolar, yaitu Amerika Serikat, ya, dan sekutunya. Tapi sekarang ada kekuatan baru di ekonomi politik dunia, ada kekuatan China, ada kekuatan Rusia, ya, dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan muncul kekuatan-kekuatan ekonomi yang baru. Kita kembali ke pandangan Trump. Trump jadi menerapkan merkantilisme ala abad modern, merkantilisme ala abad milenial. Merkantilisme yang pertama dilakukan di dunia adalah oleh negara-negara Eropa itu pada abad 16-18, ya, di mana prinsip dari merkantilisme ini mereka ketika melakukan interaksi dengan negara lain adalah sifatnya zero sum game, ya. Mereka harus menjadi pemenang, mendapatkan surplus perdagangan yang sebesar-besarnya, ya, tanpa peduli dampaknya kepada eh, negara yang menjadi partner dagangnya. Nah, oleh karena itu prinsip ini kemudian yang mengakselerasi terjadinya kolonialisme di Asia dan Afrika pada abad ke-16 hingga abad 18. Karena Eropa melalui paradigma merkantilisme, ya, itu berusaha memperkuat, menjadikan neraca perdagangannya surplus sebesar-besarnya dengan cara yang zero sum game. Dengan cara mereka menganeksasi, merampas, merebut, mengambil, ya, sumber daya alam, sumber daya tambang, ya, eh, apa pertanian, perkebunan, semua aspek kekayaan yang bisa mereka ambil itu mereka ambil dari negara-negara eh, di Asia Afrika. Nah, pada saat itu kemudian era kolonialisme itu merata di seluruh permukaan permukaan bumi, khususnya kawasan negara-negara yang kita kenal dengan negara-negara Asia dan Afrika. Nah, itu adalah dampak merkantilisme. Nah, merkantilisme ini yang ingin diadopsi oleh Trump hari ini, ya, dengan nama neomerkantilisme. Dia tidak tidak apa dia menggunakan kekuatan geopolitiknya sebagai negara adidaya, ya, kemudian dia juga mempunyai teknologi, mereka punya inovasi dan punya daya saing ekonomi, tetapi itu digunakan sepenuhnya adalah untuk apa melakukan eksploitasi perekonomian, ya. Jadi tidak tidak lagi menimbang bahwa hubungan dagang itu apa sifatnya win-win solution, ya. Jadi Trump bisa melakukan trade war kepada semua negara yang ada di yang selama ini bertransaksi internasional dengan
dengan Amerika Serikat, ya. Nah, intervensinya bisa dilakukan melalui kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, misalnya dengan menaikkan tarif, ya, atau dengan isu-isu apa, isu-isu HAM, isu-isu lingkungan, ya. Jadi merkantilisme tidak menganggap penting itu yang namanya apa, integrasi ekonomi, globalisasi, ya, bahwa hubungan transaksi perdagangan antar negara, hubungan ekonomi internasional antar negara itu adalah hubungan yang simbiosis mutualisme. Itu kalau kita kita lihat dari apa, mazhab ekonomi internasional yang di apa yang disampaikan oleh misalnya oleh Adam Smith dan David Ricardo, tapi merkantilisme tidak menganut mazhab seperti itu. Dan hari ini neomerkantilisme juga tidak menganut pandangan seperti itu. Jadi interaksi perdagangan internasional itu adalah sepenuhnya adalah mencari kekayaan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan eh, apa dampaknya terhadap mitra, mitra perdagangan, mitra apa eh, dalam transaksi bisnis internasional. Nah, dengan demikian pandangan seperti ini akan mewarnai kebijakan Amerika Serikat ke depan, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya implementasi, ya, dari periode kepemimpinan pertama Donald Trump, ya, kita bisa melihat bahwa dia melakukan aktivitas-aktivitas kebijakan ekonomi internasional yang menyebabkan Amerika itu menjadi negara yang ya terisolasi dari eh, perdagangan internasional. Dalam pengertian Amerika Serikat melakukan secara sepihak misalnya melakukan ban, melakukan penghalangan, ya, terhadap produk-produk eh, Cina. Bahkan Indonesia, kita lihat nanti kasusnya Indonesia juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama, ya, dalam kacamata apa akademisi itu dikatakan sebagai trade war, perang dagang dari Amerika Serikat ketika Indonesia ditempatkan oleh apa semacam kadinnya Amerika Serikat, ya, sebagai negara yang kategorinya negara negara maju. Itu terjadi ketika periode pertama Trump, ya. Konsekuensinya ketika kita dinaikkan posisinya sebagai negara maju, maka kita kehilangan fasilitas dari Amerika Serikat untuk mendapatkan subsidi subsidi ekspor, sehingga tarif, ya, tarif yang dikenakan untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat itu menjadi meningkat. Nah, itu kita sudah mengalami dampak dari trade war-nya Trump pada periode pertama, dan pada periode kedua ini adalah niscaya hal-hal yang seperti itu akan terjadi kembali, bahkan bisa meluas terhadap produk-produk, termasuk terhadap produk-produk penting Indonesia, ya, seperti eh, apa sawit, ya, semua produk yang yang menjadi andalan Indonesia pasti akan berhadapan dengan hambatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, sawit misalnya selama ini tantangan di tingkat global adalah trade war yang dilakukan oleh Uni Eropa, sekarang akan bertambah musuhnya, bertambah apa penghambatnya. Itu bisa datang dari Amerika Serikat dengan isu, ya, isu bisa diambil isu isu apa saja, bisa isunya nanti isu yang berkaitan dengan isu lingkungan, ya, khususnya isu lingkungan itu adalah isu yang selalu dikenakan oleh Uni Eropa terhadap sawit Indonesia, dan kita tahu figur-figur kaliber seperti Bill Gates juga sangat berpandangan negatif terhadap komoditas sawit dunia, dan tidak menutup kemungkinan pandangan ini menjadi apa menjadi tereksekusi secara
kenegaraan ya dalam perdagangan internasional, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional Amerika Serikat terhadap eh, sawit internasional. Dan ini adalah salah satu eh, keniscayaan ke depan yang akan terjadi dalam pemerintahan dari Donald Trump, karena dia menganut pandangan yang kita katakan tadi, pandangan yang sangat sangat apa untuk perdagangan internasional atau ekonomi internasionalnya, dia menganut pandangan yang sangat inward looking. Dia menganut new merkantilisme, pandangan yang sangat tidak kondusif terhadap lahirnya bentuk perdagangan internasional yang bersifat win-win solution. Dan ini adalah tantangan tantangan ke depan, karena apa yang dilakukan negara sekaliber Amerika Serikat itu bisa eh, merubah konstelasi perekonomian perdagangan internasional dunia. Ya, jadi eh, teman-teman, mungkin itu sekedar gambaran yang ya. Satu lagi kita ketahui bahwa ternyata dalam periode pertama kekuasaannya Trump juga, karena dia melakukan sesuatu yang bukan stylenya Amerika, ya. Style Amerika itu adalah menganut ekonomi liberal, tapi oleh Trump eh, dirubah, ya, menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat inward looking, pendekatan yang sangat apa protek proteksionis, ya, sehingga bahkan di dalam negerinya sendiri Trump ini menghadapi oposisi baik dari partai pendukungnya maupun partai yang tidak mendukungnya. Jadi Demokrat dan Partai Republik, dua-duanya itu melakukan kritik, melakukan oposisi terhadap terhadap Donald Trump. Ya, ini adalah eh, hal yang kita ketahui sementara ini tentang Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, dan kita bisa memprediksi ke depan bahwa kebijakan-kebijakan perdagangan internasionalnya akan sangat inward looking, akan dipenuhi dengan eh, trade war, perang dagang terhadap negara-negara eh, mitra dagangnya selama ini seperti China, ya, atau negara-negara yang masuk dalam BRIC termasuk Indonesia harus bersiap eh, akan mendapatkan hambatan perdagangan untuk memasukkan barang dan jasa ke Amerika Serikat, ya, termasuk tantangan kita terhadap apa produk andalan Indonesia, sawit misalnya, itu akan semakin mendapatkan eh, hambatan besar, karena kaliber-kaliber seperti Trump tentu tidak menginginkan apa eh, sawit itu menjadi membesar, ya, di pasar internasional. Nah, itu adalah tantangan-tantangan ke depan yang kemungkinan besar akan kita kita jalani dengan eh, terjadinya pergantian pemimpin Amerika Serikat yang telah dilantik pada hari ini tanggal 21 Januari 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.